untuk mengisi waktu lowong kita hari ini, saya akan sedikit berbagi gimana cara saya untuk menilai suatu pakan tersebut cocok buat saya untuk saya aplikasikan di kolam ya. Nah, jadi depan saya ini udah ada pakan import dari Thailand. Nah, bagi teman-teman yang pernah nonton video saya sebelumnya pada saat saya lagi ke Thailand, main di fasilitas The Koi Factory. Nah, ini dia pakannya yang kemarin saya dapat guys, ada 5 kg pakan import dari Thailand. Nah, tapi itu dia, kalau teman-teman pengen tahu atau pengen beli pakan ini, ya pasti belum ada ya dijual di pasaran khususnya di Indonesia guys ya, kecuali ada teman-teman Sultan yang mungkin pengen mengimpor langsung dari sana untuk dipasarkan di Indonesia. Itu baru deh mungkin. Nah, ini dia untuk mereknya, yaitu Saikoi ya, agak susah ya, soalnya belum familiar di telinga saya guys ya. Nah, ini ada Saikoi. Ini kalau dia tampilannya sih adalah pakan grow ya. Nah, kalau untuk pakan kan mungkin teman-teman yang awam, yang masih awam, itu pakan koi itu biasanya ada beberapa ya. Ada untuk pakan grow, ada pakan color, dan ada untuk pakan WG. Nah, kalau ini adalah pakan khusus grow. Nah, untuk melihat pakan khusus grow, itu biasanya saya melihat dari nilai nutrisinya guys ya. Nah, paling penting itu adalah pasti protein yang pertama. Kenapa protein penting? Karena itu adalah untuk pembentukan tulang dan juga pembentukan otot dari ikan koi tersebut. Tapi kalau untuk nilai protein sendirinya kan di Indonesia itu terbagi dua kubu ya guys ya. Jadi ada yang kubu satu itu menganggap bahwa semakin tinggi nilai protein suatu pakan itu semakin bagus. Mau itu nyampe 40, 50, dan seterusnya, itu katanya semakin tinggi semakin bagus. Nah, ada juga yang menganggap bahwa untuk pakan ikan koi, untuk protein itu nggak boleh terlalu tinggi guys. Jadi batasnya itu cukup di 40 atau maksimal 45% itu sudah cukup. Di atas dari itu kurang bagus bahkan untuk ikan koi gitu katanya. Nah, alasannya yang menganggap seperti itu bahwa pakan koi nggak boleh terlalu tinggi proteinnya, karena menganggap bahwa ikan koi itu hanya butuh sebenarnya di angka tersebut. Apabila melebihi dari 40, bahkan lebih dari 40 sampai 45%, lebih dari itu misalnya 50%, 60%, kelebihan dari protein tersebut katanya itu akan keluar lagi dalam bentuk entah itu feses ataupun sekresi yang akan nantinya mencemari kualitas air yang ada di kolam koi. Nah, itu pendapat mereka. Nah, kita tahu sendiri kalau misalnya air kolam tercemar, jatuhnya apa? Mungkin amoniak akan naik, nitrat segala macam akan naik. Nah, korelasinya apa setelah itu? Ikan akan gampang stres. Kemudian kalau misalnya ikan gampang stres, pasti nafsu makannya juga akan ikut turun. Nah, mungkin itu alasannya. Kalau kita pikir-pikir memang masuk akal ya guys ya. Namanya juga sesuatu hal yang berlebih, pasti apapun itu juga pasti kurang bagus ya. Nah, kemudian untuk pendapat yang kedua, semakin tinggi protein suatu pakan itu semakin bagus. Itu juga kita nggak bisa salahkan ya guys ya. Mungkin analoginya itu seperti di ini ya, bodybuilder ataupun abang-abang gym gitu ya. Kalau misalnya mereka ingin membentuk ototnya, ya udah mereka pasti akan mengkonsumsi whey protein gitu kan. Jadi yang memiliki protein tinggi, itu makanan ataupun minuman ataupun asupan-asupan yang proteinnya berlebih untuk membentuk ototnya. Nah, itu masuk akal juga ya guys ya. Jadi dua-duanya menurut saya masuk akal, tergantung teman-teman pengen melihat hal tersebut dari sudut pandang yang mana ya. Jadi kita yang salah itu adalah apabila menyalahkan pendapat orang lain. Itu poinnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk di bagian fatnya ya. Untuk fat itu, untuk kita ikan koi itu bagus untuk pembentukan volume bodinya ya. Jadi apabila pengen body ikan terlihat lebar ya fatnya harus tinggi sih. Nah, kalau untuk batasnya di beberapa artikel menuliskan itu di 3-10 untuk yang bagus untuk nilai fatnya. Nah, tapi kalau misalnya berlebih juga itu kurang bagus ya guys ya untuk ikan koi, karena fat yang berlebih
itu akan membuat lever ikan koi terganggu. Nah, apabila lever ikan koi terganggu, jatuhnya juga ke skin ataupun si rojinya akan kusam ya guys. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi berlebih itu memang sepertinya memang kurang bagus ya guys ya. Nah, kemudian di sini ada moisture fiber. Kalau saya sih nggak terlalu perhatiin itu ya. Kalau moisture kan biasanya jatuhnya itu kan berhubungan dengan kelembapan si pakannya. Jadi jatuhnya apakah pakan tersebut tahan atau enggak terhadap jamur. Kalau saya sih nggak terlalu melihat itu ya guys ya. Saya bahkan melihat dari sisi es ataupun abunya, tapi sayang di sini nggak dicantumin guys. Abunya nih, tuh nggak ada abunya, sayang sekali. Padahal saya sangat concern melihat pakan tersebut berdasarkan abunya ya, karena jatuhnya apa? Yang namanya kita penghobi ya guys ya, kita pasti pengen nikmatin view ataupun visual dari kolam koi kita. Kalau misalnya itu abunya tinggi, otomatis pasti di kolam kita akan keruh. Nah, itu pasti benar-benar gimana ya? Ya kurang sevisi aja gitu melihat. Kok kurang sevisi sih? Udah kayak caleg aja visi gitu ya, visi misi gitu ya. Jadi kurang enak dipandang aja gitu guys ya, kolam koi tapi kita nggak bisa nikmatin, buat apa ya, seperti itu. Nah, makanya kalau saya melihat mau pakan impor, pakan lokal, saya pasti akan sangat memperhatikan es juga. Pasti akan sangat memperhatikan es. Selain dari sisi visual, apabila misalnya nilai abu ataupun residunya itu tinggi, ya itu juga jatuh-jatuhnya akan mengotori ataupun memperburuk kualitas air kolam. Kembali lagi, apabila kualitas air kolam turun ataupun buruk, itu pasti jatuhnya juga ikan akan gampang stres dan nafsu makannya juga akan turun. Seperti itu. Makanya saya sangat concern ya guys terhadap es ataupun abu gitu. Nah, tadi kan kita udah jelasin tuh guys gimana cara memilih pakan ataupun menilai pakan berdasarkan nutrisi yang ada di kemasan pakan tersebut. Nah, sekarang saya akan sedikit berbagi pengalaman gimana metode saya untuk pemberian pakan yang ada di kolam saya. Nah, kalau saya sendiri sih itu setiap harinya itu rata-rata pengaplikasiannya itu di 6-7 kali sehari. Itu saya bagi-bagi, saya kasih jarak itu per 2 jam. Jadi saya berikan nggak terlalu banyak ataupun relatif ya sedikit-sedikit aja, tapi sering gitu. Kenapa saya melakukan metode tersebut? Karena ikan koi ikan itu tidak memiliki usus ataupun punya usus, tapi ususnya pendek guys. Jadi apabila dia makan pelet gitu, itu cepat keluar gitu. Jadi menurut saya percuma aja gitu kalau kita kasihnya banyak banget, tapi ujung-ujungnya cepat keluar juga menjadi feses gitu kan. Makanya mending kita kasihnya sedikit-sedikit diserap kemudian keluar, tapi sering gitu. Jadi penyerapannya bisa maksimal gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya itu 6-7 kali sehari, tapi poinnya itu nggak di situ, nggak cukup sampai di situ aja guys ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa mengaplikasikannya lebih dari itu, 7, 8, 10 sampai mungkin 12 kali sehari. Nah, tapi saya ingat masukan dari Om Faisal Onelito bahwa sebenarnya poin untuk pemberian pakan itu nggak cukup sampai berapa kali teman-teman di rumah memberikan pakan terhadap ikan koinya, tapi kita juga harus memperhatikan berapa jumlahnya. Jadi kita harus totalkan berapa jumlahnya yang kita berikan dalam satu hari tersebut. Nah, Ko Faisal itu kalau saya nggak salah ingat ya, itu dia beliau itu hitung dari berdasarkan perkiraan ataupun perkiraan atau rata-rata bobot dari persentase dari bobot ikan tersebut. Itu kalau saya nggak salah ingat itu di 3% ya guys ya. Jadi kan itu biasanya ada di Google, itu ada diagramnya itu guys. Apabila ikan size kita sekian senti itu bobotnya seperti itu. Nah, dari bobotnya itu 3% dari itu ya guys ya, yang kita berikan untuk dalam satu harinya gitu. Jadi nanti kita akan jumlahkan tuh berapa ekor, terus kita nanti totalin jadi berapa gram gitu. Maksimalnya ataupun minimalnya yang kita bisa berikan terhadap ikan koi kita di rumah gitu guys. Nah, kalau saya sendiri sih guys, kita juga harus tetap memperhatikan ya guys ya, kapasitas
ataupun kemampuan sistem filtrasi kita di kolam. Jadi jangan ucuk-ucuk bahwa si kolam A misalnya itu mampu memberikan sekian gram per hari gitu. Nah, kita juga akan mencontohnya tanpa mempertimbangkan kemampuan sistem filtrasi kita. Itu jangan sampai gitu ya guys ya. Itu bisa fatal itu. Yang ada bukannya ikannya bulky, yang ada bisa kolaps gitu ikannya gitu guys. Nah, oke, kita langsung eksperimen aja juga sekalian hari ini guys. Nah, ini kita ada mainan baru ya guys ya. Vitamarin dari Vivaria. Nah, jadi ini tuh adalah semacam suplemen tambahan untuk ikan yang ada di kolam kita ya. Jadi ini bisa dicampur di pakan, bisa juga diaplikasikan langsung di kolam. Tapi kalau diaplikasikan di kolam sepertinya kurang cukup efektif ya guys ya, khususnya untuk kolam koi. Kecuali akuarium itu masuk akal. Kalau misalnya kolam koi kita langsung tuangkan, itu sepertinya boros banget ya guys ya. Soalnya di sini kalau kita lihat dari penggunaannya ini 5 mili untuk 100 liter air. Nah, jadi kalau misalnya ini kan isinya 500 mili, ini berarti cuman bisa sekitar 10 ton. Ini 10 ton. Jadi ini bisa langsung habis ini ya guys ya, kalau saya langsung tuangkan ini. Nah, tapi kalau kita campurkan ke pakan, ini 5 mili untuk 100 gram pakan. Nah, jadi 100 gram pakan ini kita campurkan cukup pakai 5 mili aja. Jadi itu jauh lebih hemat buat kita ya guys ya. Maaf batuk. Nah, kenapa saya akan bereksperimen? Soalnya ini katanya bagus untuk menaikkan nafsu makan ikan, kemudian bagus juga untuk kualitas skin ikan koi kita. Jadi ya mungkin kita better melakukan eksperimen mumpung juga ada pakan yang bisa kita lakukan eksperimen ya guys ya. Nah, kalau saya sendiri ini untuk pakannya nanti saya akan campur ya. Biasanya saya pakan grow apapun itu saya akan tetap, sejauh ini saya akan campur dengan pakan color saki color ya. Jadi biasanya itu saki colornya saya kasih sekitar 20-30% sesuai kebutuhan. Apakah saya ingin mengejar beninya cepat strong atau gimana gitu. Nah, kita campurnya seperti ini aja guys, Nek. Ini mumpung kita bebas. Ini kayaknya gak usah 100 gram kali ya guys ya, karena pertama ini kebanyakan nih. Kita balikin lagi guys ya. Karena ini saya mau buat untuk sekali makan aja guys ya. Nah, ini cukuplah segini. Maksudnya sekali makan untuk hari ini. Kalau misalnya kebanyakan, mubazir ntar ya. Soalnya di sini saya juga harus berangkat lagi guys ya, harus berangkat terbang lagi habis ini. Terus kita oh ya, ini saki colornya saya pakai kemasan plastik seperti ini biar kualitasnya awet guys ya. Jadi saya biasanya beli untuk saki color itu yang kemasan 15 kg yang satu sak itu, kemudian saya pack lagi guys. Rata-rata sih biar rasanya per 700 gram atau 1 kilo satu pack kayak gini, biar awet untuk kualitasnya guys. Karena kan ikan saya kan jumlahnya gak banyak gitu, ngabisin 15 kg kan itu butuh waktu juga ya guys ya. Makanya biar kualitasnya tetap terjaga, saya terpaksa untuk pack vakum kayak gini untuk pakan saki colornya. Ya, ini kita kira-kira aja, gak usah terlalu perfeksionis ya guys ya, harus benar-benar ini sekian gram, ini sekian gram. Enggak, santai aja, barbar aja guys ya. Setelah kita lakukan perbuatan yang campur-campurnya, kita aduk-adukkan begini-beginian guys ya. Kita begini-beginikan, setelah kita begini-beginikan, ini kocok dulu ya, biar rata. Nah, ini sepertinya 5 mili guys ya, satu gini, jadi kita kurang dari 5 mili aja. Nah, kalau untuk kayak gini-gini, apa gini-gini apaan ya?
Nah, untuk penambahan suplemen seperti ini aromanya seperti apa ya? Gula merah gitu ya. Iya, mirip gula merah, guys. Nah, untuk penambahan vitamin seperti ini ya, guys ya, teman-teman bebas-bebas saja mau menggunakan apapun. Tapi kalau saya sendiri sih mau simpel-simpel aja ya. Males campur-campur, teman-teman kan biasanya pakai rempah-rempah apa gitu, jamu-jamuan. Itu bebas teman-teman lakukan ya. Kalau saya sendiri sih nggak ada waktu ya untuk buat seperti itu. Jadi yang instan-instan aja gitu kan. Oke, udah. Kemudian langsung kita kasih aja ikannya ya, guys ya. Oh iya, itu dia guys, yang soa itu soalnya baru datang ya guys ya. Yang soa yang ini nih. Ini punya customer juga. Jadi beliau itu juga asukari ikan kacenya di sini. Jadi kita bantu keepingin. Mudah-mudahan sih nanti bisa improve lebih bagus ya guys ya kualitasnya. Body maupun skin bisa improve jauh lebih bagus ya. Seperti itu. Dan poin pentingnya bisa juara juga guys ya. Itu dia. Oke guys, mungkin itu aja sharing pengalaman saya untuk hari ini. Nanti kita akan update selalu perkembangan ikan koi yang ada di kolam saya. Khususnya nanti yang ikan kace ini kita akan nanti naikkan ke bak ukur. Kita lihat nanti perkembangannya baik dari sisi body volume maupun kualitas skinnya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam koi untuk persahabatan. Semoga sehat selalu dan kaya raya.